Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Matovani, absen 18 dari kelas 12 TFLM 3 kelompok 2 ingin melanjutkan presentasi tentang BP yang mana minggu lalu kita telah menyelesaikan bab 1. Sekarang kita masuk ke bab 2, ada aspek produksi. Deskripsi produk, set meja makan minimalis, meja dan kursi menggunakan kayu jati Belanda dengan penahan kaki menggunakan besi hollow. Mejanya berukuran 140 dikali 85. Sedangkan kursi berukuran 40 dikali 45 dengan finishing menggunakan cat duko atau furnish. Sofa santai minimalisnya menggunakan bahan baku kayu mahoni berukuran 200 dikali 100 busa foam dan diakhiri dengan kain. Finishingnya menggunakan fabric, Oscar, sweat, and soft canvas. Ini adalah contoh gambar produk dari sofa. Dan ini contoh gambar produk kursi dan meja. Masuk ke rencana produksi, merencanakan produksi selama 5 bulan sebagai berikut. Bulan pertama 23 set meja makan dan sofa, bulan ketiga 35 set meja makan dan sofa, bulan ketiga 45 unit set meja makan dan sofa, bulan keempat 58 unit set meja makan dan sofa, bulan kelima 64 unit set meja makan dan sofa. Kebutuhan bahan baku dan peralatan selama 5 bulan. Mohon maaf Ibu, harusnya 5 bulan tapi saya lupa ganti. Kita lanjut, kayu jati Belanda satuannya 400, 1 cm-nya 400, 40 cm dikali 4, 64.140 dikali 1 sama dengan 56.000. Besi hollownya 1 meter sama dengan 30.000, kuantitinya 6 meter dengan total harga 180.000. Paku kalingnya 1 kotak 8.000, kuantitinya 1 kotak dengan total 8.000. Cat duko 1 kalengnya 74.000, kuantitinya 1 kaleng total harga 74.000. Furnish 1 kaleng 57.000, kuantitinya 1 kaleng totalnya 57.000. Moorbout 2000 piece 15.000, kuantitinya 30 piece dengan total 3.000. Jadi total keseluruhannya 442.000. 442.000 dikali 225 unit selama 5 bulan sama dengan 99.450.000. Lanjut ke sofa, ada kayu mahoni 5.500 per batang, kuantitinya 28 batang dengan total 154.000. Busa sofa 25.000 per busa, 10 busa kuantitinya dengan total harga 250.000. Kain sofa 26.000 per kain, kuantitinya 10 kain dengan total 260.000. Staples gun 40.000 per piece, kita butuh 1 piece dan total 43.000. Satu isi staples gun per piece 12.000, kuantitinya per piece totalnya 12.000. Dakon lembaran 30.000 per meter, kuantitinya 2 meter dengan total 60.000. Jadi total keseluruhannya 779.000. 779.000 dikali 225 unit selama 5 bulan sama dengan 175.275.000. 2.4 Rencana produksi. Pembuatan pola sofa. Di dalam pembuatan sofa, langkah pertama kita masuk membuat suatu pola sofa. Sesudah bikin pola, masuk ke dalam pembuatan kerangka sofa serta gambar pola. Lalu komponen sofa. Rangka sofa yaitu unsur dalam pembuatan sofa. Jadi sofa yang dibentuk bisa jadi sofa yang diidamkan. Membuat kerangka sofa. Potonglah multiplex ukuran 15 mm dengan ukuran sesuai desain. Potong kaso dengan ukuran 117 cm sejumlah 6 batang untuk bodi serta 80 cm sejumlah 12 batang untuk sisi tangan sofa. Bila di kaso bengkok, jadi luruskan 2 segi kaso dengan serutan kayu. Lalu rangkap multiplex dengan kaso. Rangka tangan sofa terdiri atas 2 sisi, satu di samping kiri dan satu di samping kanan. Pembuatan meja makan. Yang pertama, siapkan bahan dan alat yang dibutuhkan. Potong kayu jati Belanda hingga menyerupai lingkaran sesuai ukuran masing-masing meja dan kursi satu. Lalu jika sudah, siapkan besi hollow untuk kaki dari meja dan kursi yang akan dibuat. Sambungkan setiap sisi besi hollow untuk kakinya menggunakan murbaut. Jika sudah, berikan paku keling agar lebih kuat. Finishing cat kursi dan meja agar lebih menarik menggunakan cat duko dan di furnish. Catatan, yaitu proses penyambungan kaki meja dan kursi dapat menggunakan media las namun dikenakan biaya tambahan. Lalu 2.5 Rencana proses quality control.
set meja makan minimalis. Yang pertama, memeriksa kuatnya kayu dan besi yang ditempel. Kedua, mengetes kenyamanan saat digunakan. Yang ketiga, memeriksa berapa beban maksimal yang dapat ditahan oleh kursi dan meja. Yang keempat, mengecek kerapihan dan kebersihan produk yang sudah jadi. Lalu sofa santai minimalis. Yang pertama, memeriksa semua bagian sudah tertutup kain. Yang kedua, mengecek apakah ada perekat kain tajam yang masih timbul. Yang ketiga, mengetes kenyamanan saat diduduki. Yang keempat, mengecek kerapihan dan kebersihan produk yang sudah jadi. Rencana pengembangan produksi. 1. Penambahan model set meja makan. Kami berencana untuk menambahkan varian atau model dari satu set meja makan agar tidak terlihat membosankan. Kami akan memberi beberapa opsi pada pelanggan untuk bisa memilih model mana yang diinginkan. Dan kami juga akan menyesuaikan dengan letak set meja makan pada rumah atau tempat pelanggan. 2. Pengembangan segmentasi pelanggan. Pada dasarnya kami menjual set meja makan dan sofa untuk para pelanggan yang memiliki tempat minimalis dan modern. Namun pada tahap selanjutnya kami akan memperluas jangkauan pasar dengan memberi kesempatan pada mereka yang ingin sekedar melengkapi kebutuhan mereka. 3. Lokasi usaha. Kami akan membuka usaha di tepi jalan agar lebih mudah diakses oleh pelanggan, mengutamakan letak geografis yang cukup strategis dan dekat dengan rumah-rumah maupun tempat usaha yang minimalis membuat kami lebih optimis akan hal ini. Bab 3. Aspek pemasaran. Deskripsi pasar, calon konsumen, kebutuhan keluarga di rumah dan di tempat-tempat seperti kafe. Jangkauan pemasaran di seluruh Indonesia bahkan bisa diekspor. Situasi persaingan sangat luas karena banyak yang memasarkannya juga di berbagai tempat dari daerah bahkan di luar kota. Titik 2. Strategi pemasaran. 3.2.1 Bauran pemasaran atau marketing. Produk kerajinan sofa untuk keluarga dan meja serta kursi kayu untuk kebutuhan di kafe atau ruangan makan keluarga. Harga produk kami untuk meja kursi dari harga 442.000 dan untuk sofa harga 779.000. Promosian, membuat promosi di website, shop, dan secara langsung atau di tempat penjualan kami, les, atau lokasi usaha berada di Jalan Pahlawan Revolusi nomor 17 Jakarta Timur. 3.2.2 Pelayanan konsumen. Kami akan memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin. Jika konsumen membeli produk kami secara online dan memiliki kecacatan, maka kami akan mengganti dengan produk yang lain dan sama persis. 3.3 Analisa pemasaran. 3.3.1 Analisa SWOT. Yang pertama adalah strength, yaitu untuk produk sofa menggunakan bahan yang halus, lembut, dan terjamin nyaman. Produk meja dan kursi menggunakan bahan yang kualitasnya sudah terjamin kokoh. Yang kedua, weakness, cara pembuatan yang mudah. Yang ketiga, opportunity, di daerah kami pesaing hanya ada 3 toko, dan toko kami yang terkenal dan terjamin produknya yang lebih mudah mendapatkan konsumen. Yang keempat, treat. Pada jarak 2 km dari tempat kami, ada juga yang menjual produk. 3.3.2 Analisa STP, segmenting kafe, kantoran, perumahan. Target kami adalah keluarga di rumah. Positioning terbaik di antara yang terbaik. Bab 4. Aspek sumber daya manusia. Kebutuhan anggota perusahaan. Presiden Direktur 1 orang, Dewan Komisaris 1 orang, Divisi Produksi 1 orang, Divisi Pemasaran 1 orang, Divisi Keuangan 1 orang, Divisi SDM 1 orang. Tugas dan tanggung jawab anggota perusahaan. A. Dewan Komisaris. Melakukan pengawasan atas operasi perusahaan, pengurusan perusahaan dan kegiatan usaha dan perseroan serta melakukan pengawasan dan memberikan nasihat dan rekomendasi kepada direktur untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. B. Presiden Direktur sebagai koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, manajer, dan eksekutif perusahaan. C. Divisi Produksi mengatur dan mengkoordinasi para karyawan di bagian produksi untuk melakukan pengoperasian mesin produksi sesuai standar operasi mesin dalam membuat hasil produksi. D. Divisi Pemasaran merencanakan dan
merumuskan kebijakan strategis yang menyangkut pemasaran. Divisi SDM mengkoordinasikan perumusan perencanaan dan pemberdayaan pegawai atau manpower planning sesuai kebutuhan perusahaan. Divisi keuangan merencanakan dan mengembangkan sistem keuangan perusahaan. 3. Kompensasi untuk 5 bulan. Presiden direktur berjumlah 1 orang dikali 2 juta dikali 5 bulan sama dengan 10 juta rupiah. Dewan komisaris berjumlah 1 orang dikali 1.500.000 rupiah dikali 5 bulan sama dengan 7 juta rupiah. Divisi produksi berjumlah 1 orang dikali 1.300.000 dikali 5 bulan sama dengan 6.500.000 rupiah. Divisi pemasaran berjumlah 1 orang dikali 1.150.000 rupiah dikali 5 bulan sama dengan 5.750.000 rupiah. Divisi SDM berjumlah 1 orang dikali 1 juta dikali 5 bulan sama dengan 5 juta rupiah. Divisi keuangan berjumlah 1 orang dikali 1.100.000 dikali 5 bulan sama dengan 5.500.000 rupiah. Jadi jumlah gaji untuk 5 bulan yaitu 40.250.000 rupiah. Bab 5. Aspek keuangan 5:1 proyeksi break even point atau BEP. 5.1 Total biaya tetap atau total fixed cost mempunyai rumus sebagai berikut. Biaya peralatan ditambah gaji ditambah biaya pemasaran. Biaya peralatannya untuk sofa yaitu 112.710.000 rupiah ditambah gaji 40.250.000 rupiah ditambah biaya pemasaran 600.000 rupiah sama dengan 153.560.000 rupiah. 5:2 biaya tidak tetap atau variable cost mempunyai rumus sebagai berikut. Biaya variabel atau total unit sama dengan total biaya variabel dibagi kuantiti sama dengan 112.710.000 rupiah dibagi 225 sama dengan 442.000 rupiah. Biaya bahan baku per unit dirincikan sebagai berikut. Harga jual per unit 486.200, biaya bahan baku per unit 442.000, laba per unit 44.200. Titik impas usaha atau break even point dalam unit dirincikan sebagai berikut. Total biaya tetap 153.560.000, laba per unitnya 44.200, BEP per unit dihitung sebagai berikut. BEP per unit mempunyai rumus sebagai berikut. Total biaya tetap dibagi harga jual per unit